Memang selama ini rakyat sudah melakukan pemilihan dalam menentukan jabatan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat. Rakyat memilih secara langsung. Hanya saja esensi pemilihan secara bebasnya sama sekali tidak. Karena rakyat memilih secara dalam kondisi keterpaksaan. Kenapa saya sebut kata terpaksaan? Ya, karena calon-calonnya sudah dihidangkan oleh partai. Sudah partai sendiri yang mengusung calonnya dan rakyat mau nggak mau memilih apa yang sudah ada. Radio Si Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Tahun 2024 tidak lama lagi, dan di saat inilah negeri kita Indonesia akan ada gelaran maha besar, yaitu proses pemilihan presiden, memilih sosok presiden yang baru, karena masa Presiden Jokowi telah berakhir. Bagi rakyat Indonesia yang ingin menghadirkan pembaharuan yang nyata, di saat itulah kesempatannya. Bukan hanya pembaharuan sosok yang akan menduduki kursi presiden, tetapi juga pembaharuan sistem, yaitu presiden dan sistem pemerintahan yang tak terikat pada suatu kelompok, tetapi yang bebas independen. Maka mari rakyat Indonesia, mulai dari sekarang kita persiapkan sosok tokoh yang akan dipilih untuk diusung. Bukan memilih dengan cara lama, bukan memilih yang sudah disediakan, tapi kita memilih yang kita seleksi. Kita adakan pergerakan memilih untuk kita siapkan menjadi presiden 2024 dari jalur independen, bukan jalur partai. Sejak era pemilihan langsung dimulai, yaitu 16 tahun yang lalu, saat adanya gerakan reformasi, kita telah mencoba ikhlas berserah untuk jalankan roda kehidupan di bawah monopoli dan dominasi partai. Indonesia memang bergerak jalan, tapi hanya jalan rata sejajar horizontal, hanya bergerak mengiringi putaran waktu. Sedangkan yang rakyat mau adalah gerakan menjulang vertikal, bawah ke atas, yang artinya ada langkah peningkatan. Fakta ini mengartikan bahwa cara metode lama merekrut pimpinan negeri ini tidaklah lagi handal. Maka dan sudah sepantasnya lah rakyat membuat pilihan dan keputusan yang cerdas dan bijak. Keputusan untuk membuat terobosan dan perubahan besar untuk menghadirkan pemimpin berdikari. Sosok pemimpin yang independen, sosok yang tidak terikat terjerat oleh kuasa partai manapun. Agar mimpi Indonesia menyusun dan menatap gerak vertikal dapat terwujud dan tercapai. Dan niscaya itu bisa dijangkau. Sang pemimpin pun bisa mengarungi samudera karena tidak terhambat oleh tali jangkar partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irofeldi. Barusan saja tadi teman-teman menyaksikan sekilas tayangan berupa wacana atau pemikiran dari saya, yaitu untuk rencana mengusung nama atau tokoh yang kita yakini yang akan kita pilih nanti. Kita akan usung menjadi presiden dan calon presiden di 2024 nanti. Dan kita tidak akan mengusungnya melalui jalur yang selama ini menjadi regulasi pemerintah, yaitu jalur partai, tapi kita akan mengusung melalui jalur independen. Tujuannya adalah semata-mata supaya kita memilih orang yang terbaik, dan kita yakini juga orang tersebut bukan orang yang ada kepentingan-kepentingan, dan terutama juga kepentingan dari pihak-pihak lain yang dompleng ke dalam pencalonan tersebut. Hal ini semata-mata karena saya mengevaluasi selama 16 tahun ini, di mana pemilihan presiden secara langsung sudah dilaksanakan selama 16 tahun, dan selama itu pula sistem pemerintahan kita adalah menetapkan calon presiden harus diusung melalui rekomendasi partai. Nah, hal inilah yang menurut saya harus kita evaluasi. Evaluasinya dalam hal apa? Ya, saya hanya melihat bahwa impact-nya negara, bagaimana negara Indonesia ini dalam 16 tahun ini perkembangannya. Apakah memberikan impact positif membuat Indonesia ini menjadi semakin besar dengan pemilihan presiden tersebut? Langsung atau tidak langsung, metode pemilihan presiden itu berpengaruh. Karena jelas Pak Presiden itu adalah nakoda yang akan mengepalai negara ini, dan kebijaksanaan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah negara. Dan tentunya bagaimana cara memilih presiden tersebut juga dipengaruhi oleh mekanisme yang didasari oleh rekomendasi partai. Itu sudah sama-sama kita jalani selama 16 tahun, dan kita evaluasi bagaimana negara ini selama 16 tahun.
hasil evaluasi saya, negara kita berjalan normal-normal saja, aman-aman saja. Istilah orang pasaran, main aman. Sementara yang kita harapkan adalah Indonesia udah tidak bisa lagi seperti itu. Sudah waktunya Indonesia segera bergerak cepat menjadi negara besar, menjadi negara yang berpengaruh, dipandang betul-betul oleh dunia internasional. Dan saya pikir tata cara yang sudah selama 16 tahun ini kita laksanakan memilih presiden sangat mempengaruhi hal itu. Nah, jadi selama 16 tahun sudah kita jalani, Indonesia rasanya bergerak seperti biasa-biasa saja. Hal itulah yang menurut saya harus ya kita revisi, kita perbaiki. Mungkin kita sama-sama tahu, dan saya juga dapat informasi yang cukup akurat bahwa memang sampai saat ini mekanisme pemilihan secara independen atau jalur independen belum diamini oleh negara. Regulasinya belum mengakomodir untuk itu. Tetapi saya yakin selama rakyat berpandangan sama, mungkin sama dengan apa yang saya sampaikan di konten ini, dan kalau suara mayoritas rakyat sudah bergerak ingin melakukan perubahan, rasanya tidak akan siapapun yang bisa menghalangi. Ya tentunya, tapi kita harapkan kalau ada pergerakan rakyat, tanda kutip revolusi begitu, tapi revolusi damai, people power lah istilahnya, zaman-zaman dulu. Ya intinya kita bergerak, rakyat bisa bergerak untuk bisa mengharapkan apa yang kita inginkan. Indonesia memilih presiden terbaik. Jika tidak bisa melalui jalan partai, kita pilih dari jalur independen. Kira-kira seperti itu. Nah, tentang tokoh-tokoh yang akan disampaikan, yang akan diusung ini, kita belum punya bahan sampai saat ini. Ada banyak nama. Silakan teman-teman boleh sambil menyaksikan tayangan ini, sampaikan di komentar di bawah ini, di konten video ini, di komentar, mungkin punya pemikiran atau juga sudah punya calon-calon nama, silakan dikumpulkan. Mungkin melalui pergerakan kecil kita ini bisa menjadi besar, didengar oleh rakyat banyak. Juga teman-teman barangkali yang sepakat dengan pemikiran saya ini, silakan sebarkan konten ini. Waktu masih panjang, masih ada waktu sekitar 3 tahun lagi untuk kita menyusun kekuatan supaya bisa jalur independen, bisa kita memilih calon-calon terbaik yang kita akan usung dan kita tetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden di 2024 nanti. Oke, demikian. Semoga bisa disikapi dengan positif dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.